Tuhan, tanpa kekurangan satupun yang terbaik dalam hidup kami. Kami masih bisa bernafas, menghirup udara yang segar dan sehat. Kami masih kuat sampai pagi hari ini. Kami percaya ada tangan Tuhan yang menopang kami. Ada tangan Tuhan yang meluputkan dan memelihara kami. Ada tangan Tuhan yang menaungi kami dan membentengi kami dari segala musuh dan seteru kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam kasih karunia. Kami boleh berjalan dalam anugerah. Kami boleh berjalan dalam kemurahan Tuhan. Kami boleh berjalan dalam kebaikan Tuhan, tanpa kekurangan satupun yang terbaik dalam kehidupan kami. Ada kuasa-Mu yang menaungi kami, Tuhan. Ada anugerah yang hebat dan besar itu yang menaungi dan menyertai kami, bahkan membebaskan roh, jiwa, bahkan tubuh kami sampai pada pagi hari ini, Tuhan. Kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan kasih-Mu, ya Bapa. Sucikan setiap kami, layakkan hamba-Mu untuk menjadi wadah yang baik, yang benar, yang tulus dan murni, sehingga aliran air kehidupan itu yang adalah roh dan firman-Mu boleh mengalir dengan baik di tengah-tengah kami, Bapa. Dan ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, kebutuhan kami terjawab. Ada harapan yang baru, ada jawaban yang baru, ada kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa roh dan firman-Mu hidup dan menghidupkan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tidak mengizinkan roh yang lain selain roh Tuhan sendiri, yang dalam firman-Mu Engkau bergerak di tengah-tengah kami, Bapa di sorga. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan, sampai kepada penghabisannya di dalam kedaulatan dan otoritas-Mu. Jangan biarkan kehendak hamba-Mu yang terjadi, tapi biarlah kehendak Tuhan dan kedaulatan Tuhan yang menaungi ruangan ini, dari timur, barat, utara, dan selatan. Tidak boleh ada tangan yang lain selain tangan Tuhan sendiri yang berdaulat di tengah-tengah kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Mana senyuman sudah? Coba berikan senyuman di samping kiri dan kananmu. Saudaraku, kalau kita masih ada sampai hari ini, saya percaya itu anugerah daripada Tuhan buat saya dan buat saudara dan kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan temanya, bahwa bulan ini kita berbicara tentang iman. Pagi hari ini saya bawa catatan. Maksudnya supaya jangan salah-salah ngomong, nanti saudara tidak aman. Haleluya. Kita akan buka firman Tuhan. Saya akan berbicara dari satu tema, dampak iman di dalam nama Yesus. Itu tema kita. Kita akan ternyata saya baru kasih hidup HP. Bisa dimunculkan kok Ade. 2 Korintus 15
ayat yang ke-17. Satu ayat kita akan baca sama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita akan bedah sama-sama firman Tuhan ini supaya kita mengerti dampak daripada iman kita di dalam Yesus Kristus. Saya minta kita baca sama-sama. Di sini ada, di situ ada. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku di dalam Tuhan, sesuai dengan tema yang saya akan sampaikan pagi hari ini, dampak iman di dalam nama Yesus. Saudaraku di dalam Tuhan, kalau saya dan saudara berkata saya orang yang punya iman, orang belum melihat, itu belum kelihatan. Wujud nyatanya orang belum lihat. Tetapi saudaraku di dalam Tuhan, kalau yang berbicara tentang dampak, orang pasti nikmati. Amin. Salah kok saya ngomong. Saudara tidak ada kata amin. Kalau berbicara tentang dampak, saudara, pasti orang lihat dan orang nikmati. Kalau saudara lihat, misalnya contoh saja, buah mangga yang di belakang kita ini, di gereja kita ini, ketika dia berbuah, orang lihat buahnya, dan ketika sudah matang, saudara, orang petik, baru orang rasa maniskah mangga ini atau asam, enak dimakan kan atau tidak enak. Ketika orang rasa dimakan, mereka rasa enak dimakan, saudara, itu akan ketagihan. Amen. Orang akan suka mencicipinya, orang akan suka menikmatinya. Kenapa? Karena dia sudah mengalaminya, saudara. Karena dia sudah menikmatinya. Kalau saya dan saudara bilang bahwa saya punya iman, tapi tidak punya dampak, itu sebuah pertanyaan besar. Saya orang Kristen, Anda orang Kristen. Karena Kristen itu pengikut Kristus. Kita baru dengar kali lalu Imago Dei, gambar Allah yang hidup. Kalau Yesus itu gambar wujud Bapa, seharusnya saudaraku di dalam Tuhan, saya dan saudara harus berbicara lebih kuat. Kitalah wujud Kristus, Kristus kecil di muka bumi ini, yang orang bisa baca hidup saya dan saudara, yang orang bisa nikmati, yang orang bisa nangkap sesuatu dari dalamnya tanpa banyak kata, saudara. Kalau hidupmu berbicara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, manusia akan diberkati lewat hidupmu. Kalau keluarga kita betul-betul menteladani Tuhan, keluargamu menjadi contoh dan teladan, istrimu menjadi contoh dan teladan, suami menjadi contoh dan teladan, anak-anak menjadi contoh dan teladan, saudara. Orang tidak punya tangga, dia punya pijakan di situ untuk melontarkan dan mencebokkan nama Tuhan lewat hidup saya dan saudara. Kenapa nama Tuhan dicebokkan, saudara? Kenapa orang tidak kagum akan nama Tuhan? Kenapa orang tidak
Yesus itu begini. Tapi kita pasang palang pintu di pintu yang mereka mau masuk. Kita sudah palang di situ lewat apa? Lewat perilaku hidupmu. Karena berbicara tentang dampak, saudara, bukan soal ngomong, tetapi perilaku hidup secara keseluruhan. Kalau kita bilang, kan banyak orang yang bilang begini, saya orang percaya, saya orang punya iman, saya sudah bertobat dari tahun sekian. Bukan soal lamanya kita mengiring Tuhan, tapi soalnya, saudara, keintiman kita dengan Tuhan melahirkan hubungan relasi kita dengan Bapa yang baik, dan dampaknya itu ke sesama. Dengar baik-baik. Banyak orang yang bilang begini, dia punya hubungan yang bagus dengan Tuhan, tapi dampak kepada sesamanya tidak ada. Ketika dia ada di gereja, dia malaikat betul. Angkat tangan, orang tidak lompat, dia lompat. Orang tidak tutup mata, dia tutup mata betul-betul. Haleluya. Besar sudah. Tapi ketika di luar sana, hidupnya berbicara lain. Lalu ada orang yang bilang begini, jangan bawa gereja di luar. Gereja ya gereja. Bukan soal itu, saudara. Soal pribadimu. Kita akan bedah ini firman baru engkau mengerti nanti. Saya mengerti, engkau mengerti. Kita akan melihat, saudaraku, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya namakan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah tema kecil, dampak iman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita lihat ayat ini. Kita akan bedah sedikit supaya kita, karena kalau kita cuma baca saja tanpa sebuah pengertian, engkau tidak akan mengerti dengan baik. Kalau engkau tidak akan mengerti dengan baik, imanmu tidak akan tumbuh. Kalau imanmu tidak tumbuh, engkau tidak bisa berangkat ke bawah dan berbuat ke atas. Dan orang bisa nikmati itu karena ada dampaknya, saudara. Kita akan lihat di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 tadi. Iya. Dia bilang begini. Jadi siapa yang ada di dalam siapa? Di dalam Kristus. Ketika saya dan saudara mempunyai iman di dalam Kristus, artinya saudara ada di dalam ini. Ketika engkau ada di dalam, saudaraku, di dalam Tuhan, engkau akan mengalami pergerakan demi pergerakan Tuhan. Pertanyaannya, kalau saya dan saudara belum mengalami pergerakan Tuhan di dalam hidup saudara, memang ini perlu dicek. Ada orang, saudara, lagi hadirat Tuhan begitu antusias luar biasa, dia mata melotot lihat kiri dan kanan. Bukan di sini, di luar. Tidak ada di sini, baik-baik semua di sini. Lagi orang menyembah Tuhan, kagum akan Tuhan. Lagi orang betul-betul nikmati indahnya bersama dengan Tuhan di dalam roh. Tapi dia lagi bermain. Malah yang lebih gawat, lagi WA teman. Saya rasa dia belum lahir baru. Karena orang yang lahir baru, dia connect sama Tuhan. Kalau orang yang di dalamnya ada roh Allah, dia connect dengan Bapa. Kalau tidak connect, menjadi sebuah pertanyaan besar, supaya saya dan saudara jangan terhilang dan namamu tidak terdaftar di surga. Lebih baik setelah saudara dengar firman ini, cek diri. Apa
ada roh Allah? Apa ada firman Allah di dalam diriku dan dirimu? Karena tanda orang percaya yang pertama, dia dimeteraikan dengan roh Allah yang hidup. Itu yang membuat ibadah kita hidup. Amin. Itu yang membuat doa pribadi kita enak. Ada kegairahan di dalamnya. Ada berkat. Ada kekuatan di dalamnya. Kalau tidak ada, cek memang. Saya juga cek diri saya tidak ngomong sama saudara. Saya cek, jangan sampai saya hanya memberitakan, menyalurkan sampai akhir Tuhan panggil tidak ada nama Ishak Saputra Behi. Sone ada. Hanya yang ada nama Bapak Gembala di Adirona. Kalau saya punya suara yang lebih besar di gereja. Tapi kenapa tidak ada? Itu jadi satu pertanyaan, saudara. Kalau engkau ada, contoh saja, ini contoh yang paling kecil, supaya kita mengerti ini firman. Kalau engkau betul-betul masuk di dalam ruangan ini, yang pertama, engkau pasti nikmati dinginnya AC ini. Nikmati rasa. Engkau pasti tahu dan menyaksikan apa yang terjadi di dalamnya. Kalau saya dan saudara berkata, engkau ada di dalam Kristus. Kalau tidak mengalami pergerakan Tuhan, itu jadi sebuah pertanyaan memang. Tidak bisa tidak. Jangan punya alasan yang lain. Lebih baik berubah. Jangan ciptakan alasan. Ya. Salah satu cirinya, orang yang hidupnya betul-betul dipersembahkan di mezbahnya Tuhan, dia punya rasa kekaguman. Kalau dia punya rasa kekaguman akan Tuhan, dia akan menempatkan Tuhan di posisi yang terbaik dan teratas. Sedikit-sedikit saya sibuk, Pak, tidak bisa ada jam untuk ibadah. Saya rasa saudara tidak pentingkan Tuhan. Saudara tidak menempatkan Tuhan. Apapun alasan, dengar ini. Apapun alasan kita, saudaraku, di dalam Tuhan, kalau engkau tidak sering ke gereja, kalau engkau tidak apa di konten-konten yang ada, dengar baik-baik, saya ragukan hidupmu. Engkau sedang tidak menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan biasanya kalau orang yang betul-betul dia kagum akan Tuhan, dia cinta pekerjaan Tuhan, dia cinta Tuhan, senang bersekutu, senang membaca firman Tuhan. Amin. Ada sebuah kesukaan di dalam hubungannya dengan Bapa. Dia nikmati, dia bersyukur, dia memuja-muja Allahnya. Kalau orang yang rasa kagum, ada orang saudaraku lagi firman Tuhan disampaikan, dia mata melotot, dia kok kaki lagi. Coba sedang bupati bicara di sini, kau duduk di depan ada orang situ, baru kau kaki kau goyang-goyang. Bupati suruh kau keluar. Karena Tuhan tidak kelihatan enak saja. Ini penting saudaraku, supaya kita rasa seorang hamba Tuhan, semakin dia naik sama Tuhan, semakin tinggi etikanya. Rasa hormat yang orang tua. Makanya anak-anak muda nih, kalau tidak ada rasa hormat sama orang tua, engkau belum takut akan Tuhan. Karena kekaguman akan Tuhan itu dampaknya di dalam hidup kita sehari-hari. Kita cinta pekerjaan Tuhan. Apapun alasannya saya beribadah, hari Minggu ya hari Minggu, jam konser ya konser, jam pelayanan ya pelayanan, jam berapapun. Tuhan Yesus saja dia ini saking cintanya pada kita, saudara, perlu keringatnya menjadi darah. Coba saudara bayangkan, cinta mengalahkan segala-galanya. Amin. Tidak ada alasan bagi cinta tidak ketemu dengan apa yang dia cintai.
Dia akan berusaha. Dia akan melakukan segala-galanya. Yang penting dia dapatkan apa yang dia kagumi, apa yang dia cintai. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, lalu tindakan-tindakan real tidak ada di dalam hidup kita, itu memang saya tidak tahu lagi. Makanya saya bilang sama istri saya, jangan punya alasan kalau untuk melayani. Kalau sakit mati, kalau hanya cuma sakit kepala saja labrak dia. Amin. Amin. Saya pun suara besar, saudara pun suara harus lebih, karena saya 1 lawan 1000. Jadi orang yang ada di dalam Kristus itu, dia akan merasakan pergerakan Tuhan yang terjadi. Lalu yang berikutnya saudara, itu pengertian awalnya. Yang berikutnya dia bilang begini, ia adalah ciptaan apa? Ciptaan baru. Dengar. Untuk menjadi ciptaan yang baru saudara, awalnya saudara harus punya iman sama Kristus itu sendiri. Dan iman itu anugerah, tidak sembarang itu. Orang di luar sana dia punya keyakinan juga. Tapi persoalan, karena iman itu saudara, bahannya itu firman. Benihnya itu dari Tuhan. Itu baru dikatakan iman. Kalau tidak, itu bukan iman. Itu apa namanya? Ini penting supaya kita tahu. Kita baca dulu bahwa iman itu anugerah, kasih karunia. Filipi pasal 1 ayat 29. Dia bilang begini, Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada siapa? Kepada Kristus. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk beriman kepada Kristus. Makanya saudaraku di dalam iman kepada Kristus itu inilah terletak segala-galanya. Saya ulang sekali lagi. Di dalam iman kepada pribadi Kristus inilah terletak segala-galanya. Makanya saudaraku di dalam Tuhan, firman Allah berkata di dalam Filipi pasal 2. Kita lihat itu. Ayat yang ke-9. Dia bilang begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia di situ siapa? Kristus. Dan mengaruniakan kepadanya ini nama di atas segala nama. Ini berbicara tentang otoritas yang tertinggi. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, di langit, di bumi. Lalu yang berikut dia bilang, dan yang ada di bawah bumi. Ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Kurios, penguasa di jagat raya ini. Amin. Dan tidak ada satu persoalan di muka bumi ini, dari kecil sampai besar, yang terjadi di luar kendalinya Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, kalau engkau cinta betul-betul akan daku, sehelai rambutmu tidak akan jatuh di luar yang ku kehendaki dan ku izinkan. Seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh persembahkan hidupnya di atas mezbah Tuhan untuk penebaran Injil kerajaan Allah di muka bumi ini. Dengar, ada pengurapan di dalam dirinya. Amin.
Makanya Lukas 10 ayat yang ke-16 berkata demikian. Lukas 10 ayat yang ke-16. Dia bilang begini, saudaraku, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan siapa? Aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang adalah Bapa itu yang mengutus. Orang yang benar-benar di dalam hidupnya ada pengurapan Tuhan, dengar, jangan sentuh. Karena dia biji matanya Tuhan. Dan kalau biji matanya Tuhan, khauf. Saya mau bilang kepada saudara, ada kesukaan dari Tuhan tersendiri yang dimotretkan dalam hidup. Yang betul tidak palsu, yang betul tidak main-main sama Tuhan. Tapi dia sungguh-sungguh persembahkan hidupnya karena Injil. Bukan masalah potensimu, bukan masalah karismamu. Orang yang paling terjelek dan terbawah, Tuhan masih sanggup mengangkat hidupnya untuk didesain ulang di dalam genggaman tangannya, sampai dia menjadi bencana yang istimewa diberkati Tuhan. Amin. Tapi Tuhan juga sanggup merendahkan orang yang menganggap dirinya ada di atas. Dia bisa ada di bawah yang paling terburuk. Karena Tuhan punya kedaulatan. Tidak ada bilang tidak, saudaraku, sobatku yang saya cintai. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nama di atas segala nama. Kenapa ini nama di atas segala nama? Karena Yohanes 17 ayat 11 berkata bilang begini. Yohanes 17 ayat yang ke-11. Dia bilang begini, sobat. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Ini Yesus yang berdoa kepada Bapa. Tetapi mereka, artinya dari awal pengikut Yesus sampai dunia ini berakhir, di dalam dunia ini, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Saudara dengar, kalau Yesus saja sebut Bapanya kudus, ada kekaguman. Apalagi saya dan saudara, kalau tidak kagum sama Tuhan, engkau keterlaluan. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, dari yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Matius 1 ayat 21. Nama Yesus sudah dipersiapkan oleh Bapa dari surga. Yesua HaMashiach, penyelamat dunia. Amin. Tidak ada satu nama yang di dalam namanya Anda dan saya dapatkan pengampunan dan dapatkan keselamatan kekal. Tidak ada. Makanya saudaraku, jangan sangka saya pengkhotbah, saudara ada dalam gereja, kalau masih main-main sama Tuhan. Dengar, saya ragukan namamu tercatat di surga. Kita lihat ayat itu. Dia bilang jangan bersuka cita dulu. Lukas 10 ayat 20. Dia bilang begini, sobat, haleluya. Namun demikian, karena dari ayat-ayat yang sebelumnya itu, pada waktu ke-70 murid itu diutus, roh setan itu takut kepada mereka. Makanya Yesus dia bilang begini, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar
aku. Saya keringan. Oh, haleluya, bangga jadi anak Tuhan. Amin. Saya tatap saya punya bapak gembala. Dia begitu bangga jadi pelayan Tuhan. Amen. Kau cinta gembalamu tidak? Siapa yang berdoa atas gembala? Jangan bersuka cita karena setan-setan itu, karena pelayananmu berhasil, orang sembuh dan segala sesuatu, tapi bersuka citalah. Kenapa? Karena nama kita ada di surga. Surga jadi tempat tinggalmu dan hidupku. Aduh, kalau kita renungkan dengan baik, engkau duduk dalam penyembahanmu, naikkan pujian sama Tuhan, engkau terkagum-kagum dengan Tuhan. Amin. Engkau terkagum-kagum sepertinya sudah tidak ada nilai lagi seluruh apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini kecuali Yesus. Iman di dalam namanya, iman di dalam pribadinya, itu yang menentukan pergerakan hidupmu. Kalau mau datang sama Tuhan, datang 100%. Jangan satu langkah ke Tuhan, satu langkah saudara ke setan. Tidak bisa itu. Tidak bisa saudara. Tuhan tidak mau 90%. Tuhan mau 100%. Artinya hidup kita letakkan sama Tuhan. Ini loh Bapa, hidup saya. Tahu ulang Tuhan. Ketika engkau ada menjadi ciptaan baru, artinya saudaraku di dalam Tuhan, engkau diposisikan ulang statusmu, posisimu di hadapan Tuhan karena kasih karunia. Bahkan pribadimu ada pergeseran dan peralihan kepribadian dari yang lama menjadi yang baru. Ini perlu direspon dengan iman kita di hadapan Tuhan. Jangan engkau meremeh pribadimu, karena engkau bukan ditebus dengan barang yang fana, engkau ditebus dengan nyawa. Iya. Darah yang tidak bercacat celah. Amin. Fisik tubuhmu boleh ternoda, fisik tubuhku boleh tidak memuaskan, tapi di dalam alam roh Bapa memandang dari surga, mendengung dari surga. Ada hidup Bapa yang Dia bagikan. Kadang-kadang kan kita dengar dari Pak Emma, ada bios, ada suce, ada soe. Bios itu apa? Hidup yang biasa. Suci itu apa? Hidup jiwamu, talentamu, kepintaranmu, kehendakmu, kemauanmu, emosimu. Itu jiwa. Tapi kalau soe, engkau cuma terima soe itu karena engkau beriman di dalam pribadi Yesus. Tidak ada yang lain. Makanya Dia nama di atas segala nama, dan di dalam namanya lah kita dapatkan pengampunan dosa. Amin. Semerah remisi dosamu, Dia bisa putihkan bagaikan salju. Saudaraku di dalam Tuhan, saya bilang kita bedah itu ayat tadi. Kalau yang namanya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, artinya kepribadianmu yang di dalam alam roh, spiritmu, jiwamu, cara pandangmu, pendengaranmu, perasaanmu, emosimu, ada peralihan di situ, ada pergeseran di situ. Yang namanya peralihan dan pergeseran itu saudara, ada pergantian pemerintah di situ, ada pergantian kedaulatan di situ. Contohnya nantinya, kalau setelah Pak Jokowi nantinya saudara berakhir, dia akan beralih ke Pak Prabowo. Model pemerintahannya, cara memimpinnya beda
Tuhan. Beda. Ketika ada pergeseran, ketika ada peralihan di dalam hidupmu, akan beda tampilan Tuhannya. Tidak bisa bilang tidak. Kecuali memang tidak ada pergeseran, tidak ada peralihan di dalam dirimu sama Tuhan yang engkau sembah. Amin. Jangan lihat jam dulu, baru jam 9, belum jam 10. Ya, atau saya salah mata? Tidak, saudara. Ini baru di lewat 8 atau 7 itu. 7 ya, masih lama waktu. Amen. Haleluya. Ada pergeseran, saudara. Ketika ada pergeseran, saudaraku, di dalam Tuhan, engkau baru nikmati indahnya berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Ketika ada pergeseran kepemimpinan, ketika ada pergeseran kedaulatan di dalam rohmu, di dalam jiwamu, di dalam cara engkau berkomunikasi, di dalam cara engkau mendengar, di dalam cara engkau memandang. Ketika ada pergeseran dan peralihan kepemimpinan, kedaulatan, otoritas di situ, itu akan terpantul. Maka bedanya begini, sudah. Orang yang punya iman dan dia hidup berakar dalam kebenaran, dia punya ketularan spiritnya itu beda dengan orang yang penuh dengan munafik. Beda. Karena kejahatan itu tular, kebenaran juga tertular. Jadi tergantung sekarang. Makanya bukan soal firman Tuhan, ya, firman Tuhan itu kudus. Tapi saat kita berdiri atas nama Tuhan, spirit apakah yang saya tularkan? Spirit apakah yang Bapak Gembala tularkan? Spirit apakah yang Ibu Kristi tularkan? Pokoknya semua yang dia, termasuk ini pemain musik ini. Apakah mereka itu hanya cuma pamer talenta, karisma? Spirit itu tertular, saudara. Termasuk pemimpin pujian di sini, dia menari-nari, apalagi kayaknya mau ngedau. Suaranya kalau saya dengarin, saya pasang telinga dia. Tapi persoalannya motivasinya, ya, itu akan jadi mulia di hadapan Tuhan kalau motivasinya mulia. Karena di dunia sana, saudara, di panggung-panggung artis itu, lebih banyak lagi. Pak Eman bilang, di atas langit masih ada langit lagi. Mau apa yang dipamer? Karisma kah? Kekayaan kah? Kepintaran kah? Potensi kah? Tidak ada. Langit di atas langit masih ada langit dan masih ada Tuhan. Nebukadnezar, dia cuma fitih sebentar saja. Ini tidak masuk akal, saudara. Masa seorang raja dengan tiba-tiba saja dia pergi ke padang dan makanannya itu makanan binatang. Tidak masuk akal. Tapi kesombongan mengantar kita ke dalam sebuah kondisi, ke dalam sebuah spirit yang sungguh-sungguh menjijikkan. Makanya betapa pentingnya kita koreksi diri. Karena tidak ada manusia yang pengkhotbah itu salah. Bapak Gembala saja tidak sempurna beliau. Karena tidak sempurnanya itu, makanya kami ada semua ini. Kita semua untuk topang beliau. Itu firman. Ini di hadapan Bapak Gembala. Ngapain cari muka? Oh, satu muka dicetak begini, mau cari apa? Kalau saya Bapak Gembala ini dari dulu sampai sekarang saya panggil dia sebuka. Ngapain cari muka? Kalau saya bukti setidak-tidaknya saya punya kelemahan di Sutaro, saya sudah lama juga. Dan sebaliknya. Tidak usah cari muka, sudah. Di hadapan manusia tidak usah cari muka, cari perkenanan Tuhan. Amin. Karena berkatmu bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Amin. Saya mau saksi dulu sedikit.
pernah satu kali, saya belum pernah bersaksi di sini. Belum. Pernah satu kali saya bersama istri saya sudah setelah COVID. Uang di dompet ini pas. Saudara jangan bilang kami ini tidak punya kekurangan uang. Barang ada, barang itu mau jual di bank. Orang tidak mau deh. Apalagi mobil lama tahun 97. Pada waktu satu kali itu saudara, uang di tabungan tipis, uang di dompet mungkin ada beberapa ada di bawah Tuhan. Pas beras habis, satu biji saja beras dia ada waktu itu. Pas habis, di kios juga habis. Lalu satu kali saudara, ada seorang yang istri saya dia minta uang. Biasa kami keluarga tahu. Tapi tanpa istri saya sadar bahwa kami sudah tidak ada beras. Dia kasih, dia angkat uang dari dompet dia sudah. Dia tidak tahu beras di rumah itu sonde ada. Dia lupa. Bukan sengaja, memang dia lupa dan dia kasih uang itu. Uang di dompet saya barangkali 25.000 atau tidak sampai, sekitar itu. Lalu apa yang terjadi saudara? Kami pulang sampai di rumah. Setelah sampai di rumah saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, baru kami sadar, saudara. Lalu karena masih ada uang sedikit, kami makan. Tiba-tiba ada satu orang saudara. Lalu kami ketemu. Cerita singkatnya begitu. Lalu setelah kami ngomong-ngomong, kami tidak cerita, kami tidak ada uang, kami minta uang. Tidak. Beras sudah ada. Tidak. Itu anti dalam hidup saya. Hamba Tuhan itu bermalu. Amin. Ini pelayan Tuhan, bukan pelayan bupati. Ini pelayan Tuhan yang di dalam hidup kami nama Tuhan terbetere. Kalau bisa, kalau datang, permisi, Bapak Gembala itu sudah atau dengan pokok saya tidak ada beras. Itu namanya ngemis. Dan saya tidak mau masuk di situ, apapun yang terjadi. Lalu apa ceritanya saudara? Setelah kami tidak lama ceritanya, kami ngobrol biasa aja. Muka saya seperti orang yang punya duit. Mantap. Iya, dia tidak punya duit. Jangan muka. Tidak makan siang sama. Apa yang terjadi saudara? Dia kasih uang sama istri saya. Uang lagi saudara. Bukan cuma pas 100.000 kau buat kami makan. Bukan lebih. Kami tidak minta dengar. Dan hidupku tidak akan masuk di situ. Karena aku tahu posisiku di hadapan Tuhan. Amin. Dia tidak akan biarkan kamu tergeletak. Ya. Dia tahu yang terbaik bagimu. Kalau engkau belajar memprioritaskan Tuhanmu di atas segala-galanya. Jangan mengeluh di hadapan manusia. Mengeluhlah di hadapan Tuhan. Jangan mencerit di hadapan manusia. Karena nanti dia akan bocor mulut. Dia bocorkan di sana. Dia bocorkan di sana. Dia bocorkan di sana. Lalu dia bilang, jangan cerita siapa-siapa ya. Setelah dia bilang jangan cerita siapa-siapa, iya. Keluar gereja, dia singgah di sana. Tangko sonde. Padahal tadi baru bilang, jangan cerita siapa. Iya. Tapi akhirnya apa yang terjadi saudara? Hampir sekampung dengar. Tapi kalau dengan Tuhan, engkau masuk ke kamar, atau tidak masuk ke kamar juga tidak apa-apa. Duduk aja begini. Yang penting connect dengan Tuhan. Bapak, ini kondisi saya. Amen. Amin.
ini saya punya kebutuhan. Ini hati saya. Saya tulus di hadapan Tuhan. Atau masih ada embel-embel? Karena iman itu saudara, kalau dia belum tulus, Tuhan tidak akan turun tangan. Tapi ketika imanmu tulus di hadapan Tuhan, bergantung sepenuhnya sama Tuhan, baru Tuhan turun tangan. Dan kalau Tuhan turun tangan, saudara, baru kita bilang begini, ternyata benar ya. Makanya saudaraku di dalam Tuhan, jangan jual Tuhanmu dengan apapun juga. Amin. Amin. Karena surga dia penguasanya. Agama lain saja mengakui bahwa dia akan datang sebagai hakim. Apalagi saya dan saudara. Amin. Dia akan datang sebagai hakim. Ya. Inilah yang ada di dalam Filipi itu saudara. Semua lutut akan bertelur. Ya. Amin. Kalau tidak bertelur, dipaksa untuk bertelur. Pada waktu itu tidak ada satu setan dua binatang yang tidak bertelur di hadapan Tuhanmu. Amin. Amin. Tidak ada. Tidak ada. Haleluya. Jadi saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa pengertian daripada firman Tuhan ini, kalau engkau nangkap, engkau pulang sampai di rumah, engkau pelajari kembali. Apa yang dikatakan ciptaan baru, apa yang dikatakan ada di dalam Yesus, apa yang dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kadang kenyataannya kan berbeda, tapi imanmu mengerjakan perkara-perkara yang besar. Kalau imanmu dasarnya firman, bergantung kepada Tuhan, dia berangkat ke dalam dan berbuat di atas. Dan itu iman yang model seperti itu yang akan merubah segala keadaan dan kondisi dalam hidup. Amin. Kondisi apa saja, jangankan yang paling terburuk, tapi ketika engkau connect dengan pribadinya Kristus, iman itu yang akan mengubahkannya. Bukan saudara, bukan besarnya saya punya suara yang baru mengubah, tidak. Tidak, tapi memang saya punya kondisi ini model seperti begini nih, suara besar. Tapi yang mengubah apa? Otoritas. Karena firman Tuhan berkata bilang begini saudaraku, di dalam Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-15. Dia bilang begini. Haleluya. Saya baca buat saudara. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Bahkan ada di ayat-ayat yang lain bahwa ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, saat itu Tuhan menaruh firman-Nya di dalam roh. Tuhan menaruh firman-Nya di dalam bibir mulutmu. Ucapkan firman, kondisimu pasti berubah. Amin. Jangan keluarkan kata-kata pengeluhan. Kadang kami kalah, saya banyak kalah di sini, tapi belajar. Ketika kondisi tidak berbicara lagi untuk menguntungkan kita mengeluh, kenapa begini Tuhan, kenapa begini, kenapa begini, salahkan ini, salahkan itu, karena dia, karena si A, karena si B. Semua kita salahkan habis. Tapi ketika kita tahu saudaraku di dalam Tuhan, bahwa di dalam bibir mulutmu ada firman Tuhan, engkau proklamirkan firman itu. Dan kalau engkau proklamirkan firman itu yang mengubahkan hidupmu, yang mengubahkan keadaan kondisi sekali. Sekalipun istrimu cerewet, bilang begini, istriku yang sopan, istriku yang tidak cerewet, engkau penopang bagiku. Sekalipun yang itu, sekalipun, jangan ngomong itu, ngomong yang melepaskan berkah.
Amin. Kalau istri saya namanya Kristi. Kalau dia cerewet, kalau istri saya dia cerewet ya, dia ngomong pada tempatnya sekalipun tegas. Namanya Kristi. Ketika dia saya lihat begini-gini, hai Kristi, engkau hamba Tuhan. Ya. Daripada saya ngomong, dasar cerewet kau. Tidak. Saya bilang, hai Kristi, engkau hamba Tuhan. Di dalam dirimu ada pengurapan Tuhan. Ketika engkau melepaskan perkataan, ada perubahan di luar kondisi. Amin. Ada perubahan sudah. Dengar saudaraku, orang yang tidak ganteng saja jadi ganteng kalau dia pikirannya positif terus. Betul ini. Karena saya pernah dengar kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia begini, dia pasang satu termos nasi di sebelah kiri, dia pasang juga satu termos nasi di sebelah kanan. Setiap kali dia lewat, dia berkata di sebelah kanannya, nasi yang di sini awet, kau tidak akan bau, kau tidak akan busuk sampai berapa hari pun. Kau tetap awet. Setiap kali dia lewat, tapi setiap kali dia lewat di sini dia ucapkan, kau pasti busuk, kau makanannya tidak baik. Tapi pas 3 hari, kalau saya tidak salah, dia buka saudara. Betul. Makanan di sini tanpa bukan taruh di kulkas ya, bukan ya. Kalau taruh di kulkas 1 minggu pun tidak bau. Di sini awet, tidak bau, bisa dimakan. Tapi di sini sudah bau saudara. Apa yang mengubahnya? Saudara bilang, oh memang mungkin masih lama, tidak. Baru masak. Apa yang mengubahnya? Dalam perkataanmu ada kuasa untuk mengubahkan. Sekalipun kenyataannya sudah, jangan lihat kenyataan, lihat Tuhan yang adalah firman itu pribadinya Tuhan. Makanya ada seorang hamba Tuhan, jadikan perkataan Tuhan itu jadi perkataanmu. Ayat yang terakhir dan kita akan selesai, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. Dia bilang begini, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. Dia bilang begini, yang berhubungan dengan apa yang saya baru sampaikan bagi saudara. Dia bilang begini saudara, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Apa selanjutnya? Seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Artinya saudaraku, apa yang dia imani, dia proklamirkan dengan mulutnya. Makanya Amsal berkata, orang yang senantiasa mengemakkan bibirnya akan memakan buah daripada lidahnya. Goyangnya di apa? Goyangnya yang di negatif atau goyangnya yang di positif? Kalau goyang di positif, engkau akan makan buah yang positif. Kalau yang negatif, engkau akan makan buah yang negatif. Karena itu iman. Iman itu sekali lagi saya bilang tadi, bahannya itu firman. Asalnya itu dari Tuhan. Ini tidak salah karena ada datanya saya lihat. Ini tidak salah. Kalau ada pengajaran yang lain bahwa iman bukan dasarnya yang ini yang baru sebutkan, dia sesat. Karena bahan daripada iman adalah firman. Jadi kalau melangkah dengan iman itu, engkau berpijak di atas dasar firman dan engkau bergerak terus maju. Amin. Tidak ada bilang tidak tue apa-apa, itu pasti tue sudah. Pasti tue. Terlebih-lebih yang berhubungan dengan bisnis juga, ubahkan pikiranmu, ubahkan perkataan. Baru engkau pasti lihat hasil. Tapi bukan pasif. Kerjakan terus apa yang harus engkau kerjakan. Tapi tetap berpikir sesuai firman. Ucapkan perkataan firman. Ucapkan, deklarasikan. Ya. Kumandangkan. Jangan bilang begini, aduh, mungkin saya berdosa barangkali ya. Ada kutuk barangkali. Kebanyakan manusia itu begitu sudah. Tapi baliklah kondisi dan keadaanmu. Balik pikiranmu. Balik perkataanmu. Ucapkan firman. Jadikan perkataan Tuhan menjadi perkataanmu.
Dan saya percaya hidupmu. Makanya orang bilang, kalau engkau mau melihat duniamu berubah, ubahkan pikiranmu, ubahkan perkataanmu. Kalau engkau melihat dunia di sekelilingmu akan berubah seturut apa yang dirindukan oleh firman Tuhan terjadi di alam sekitarmu. Ada benteng, ada penyertaan, ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupanmu yang tidak bisa dibuktikan dan dibentengi oleh siapapun juga. Kalau ada Tuhan, alam maut sekalipun ada surga di situ. Amin. Makanya jangan main-main dengan Tuhan. Sebentar saudara setan, sebentar saudara Tuhan. Jangan. Kalau mau 100% ke Tuhan sajalah. Setelah itu jangan mau lagi. Lepaskan itu nunggu, lepaskan itu santet, lepaskan itu rokok, lepaskan itu bohong, lepaskan yang lain-lain. Perkataan mati, kalau terkejut sedikit mati. Lepaskan semua. Dan saya percaya pagi hari ini imanmu akan mengubahkan hidupmu. Iman yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Buat firman Tuhan. Saya ajak kita bangkit berdiri semuanya.